Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nabila Eka Putri Wibowo dari kelas 11-4 atau teknik 1, nomor absen 5. Tujuan saya membuat video ini adalah menjelaskan tentang rumus dan contoh soal persamaan trigonometri. Lalu selanjutnya, persamaan trigonometri memiliki pengertian, yaitu suatu persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Untuk rumusnya, ada rumus sin. Sin memiliki dua rumus, sin X sama dengan sin alfa. Rumus pertama yaitu alfa ditambah K atau kelipatan dikali 360 derajat. Lalu rumus yang kedua, 180 derajat dikurangi alfa ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Lalu untuk rumus cos ada dua, cos X sama dengan cos alfa. Rumus yang pertama yaitu alfa ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Lalu untuk rumus yang kedua yaitu min alfa ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Jika di soal dalam bentuk pi, 360 derajat sama dengan 2pi. Lalu untuk rumus tan hanya ada satu, tan X sama dengan tan alfa. X sama dengan alfa ditambah kelipatan dikali 180 derajat. Untuk tan berbeda dengan sin dan cos, 180 derajat sama dengan pi. Kita lanjut ke ini hanya untuk mempermudah kita menjawab soal. Di sini kita bisa lihat bahwa batas pi yaitu 0 sampai 2pi. Untuk derajat, 0 derajat sampai 360 derajat. Ini sangat memudahkan saya untuk menjawab soal. Jika saya tidak tahu untuk menjawab pi, bisa dengan 180 dibagi 6, jawabannya 30 derajat. Jadi seperti itu. Jadi pi itu bisa dibilang 180 derajat. Lalu selanjutnya, contoh soal sin. Sin X sama dengan setengah. Bisa dilihat di sini, sin setengah yaitu 30 derajat. Berarti dimasukkan ke rumus, X sama dengan 30 derajat ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Biasanya di soal itu ada batas, yaitu tidak kurang dari 0 derajat dan tidak lebih dari 360 derajat. Jadi harus teliti dengan itu. Dan untuk kelipatan ini, yaitu bilangan bulat, seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kita lanjut, kelipatan 0 sama dengan 30 derajat. Lalu untuk kelipatan 1, X sama dengan 30 derajat, ditambah 360 derajat, sama dengan 360 derajat. Berarti 360 derajat itu tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Lalu untuk rumus yang kedua, X sama dengan 180 derajat, dikurangi 30 derajat, ditambah kelipatan, dikali 360 derajat. Lalu, X sama dengan 120 derajat, ditambah kelipatan, dikali 360 derajat. Kelipatan 0 sama dengan 120 derajat. Lalu untuk kelipatan 1 sama dengan 120, ditambah 1, dikali 360 derajat, sama dengan 480 derajat. Berarti untuk K1 480 derajat itu tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Untuk himpunan penyelesaian sin X sama dengan setengah, yaitu 30 derajat dan 120 derajat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, yaitu sin X sama dengan min akar 2. Min akar 2 yaitu min 1/2 akar 2. Bisa dilihat di sini, sin min 1/2 akar 2 yaitu 225 derajat. Tinggal dimasukkan. Sin 3X sama dengan sin 225 derajat. Maka 3X sama dengan 225 derajat ditambah kelipatan
dikali 360 derajat. X yang di depan ini harus berbentuk X, jadi tidak ada tambahan, maka dibagi 3 sesuai dengan angka yang di depan itu. Jadi 225 derajat dibagi 3 yaitu 75 derajat, lalu 360 derajat dibagi 3 yaitu 120 derajat. Untuk K0-nya yaitu 75 derajat, lalu untuk K1 yaitu 75 derajat ditambah 120 derajat yaitu 195 derajat. Lalu untuk K2 75 derajat dikali 2 ditambah 2 dikali 120 derajat. Seperti itu. Lebih gampangnya 75 derajat langsung ditambah K1, yaitu 75 derajat ditambah 195 derajat. Itu. Lalu untuk rumus yang kedua, 3X sama dengan 180 derajat dikurangi 225 derajat ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Lalu 3X sama dengan min 45 derajat ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Harus dihilangkan lagi, yaitu dibagi 3. Min 45 derajat dibagi 3, yaitu min 15 derajat. Ditambah kelipatan dikali 360 derajat dibagi 3, yaitu 120 derajat. Untuk kelipatan 1, maka X min 15, ya, untuk kelipatan 0-nya yaitu min 15 derajat, maka itu tidak dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian karena kurang dari 0, maka kelipatan satunya yaitu min 15 derajat ditambah 120 derajat, yaitu 105 derajat. Untuk kelipatan 2-nya, X sama dengan min 15 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat. Lebih gampangnya tadi, yaitu 105 derajat ditambah 120 derajat. Seperti itu. Untuk tadi yang rumus pertama, itu maksud saya yang kelipatan 2, itu 195 derajat K1, 195 derajat ditambah 120 derajat. Jadi lebih memudahkan kita untuk tidak mengkali-kali terlebih dahulu. Lalu untuk kelipatan 3, min 15 derajat ditambah 3 dikali 120 derajat. Seperti 225 derajat ditambah 120 derajat. Itu lebih gampangnya. Hasilnya 345 derajat. Berarti untuk himpunan penyelesaian rumus 1 dan 2 yang tidak kurang dari 0 derajat dan tidak lebih dari 360 derajat, yaitu 75 derajat, 105 derajat, 195 derajat, 225 derajat, 315 derajat, dan 345 derajat. Untuk soal selanjutnya, untuk soal berikutnya yaitu tentang cos. Cos X sama dengan setengah. Bisa diingat lagi rumusnya, yaitu alfa ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Lalu untuk rumus yang kedua, yaitu min alfa ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Lalu kita masukkan untuk cos tengah, bisa dilihat di sini, cos tengah sama dengan 60 derajat. Lalu kita masukkan ke rumusnya. X sama dengan 60 derajat ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Kelipatan 0, X sama dengan 60 derajat. Lalu untuk kelipatan 1, 60 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 420 derajat. Untuk 0, untuk 410 derajat itu tidak termasuk karena hanya sampai 0 sampai 360 derajat tadi. Untuk rumus yang kedua, X sama dengan min 60 derajat ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Lalu untuk kelipatan 0, X sama dengan min 60 derajat
Lalu untuk kelipatan 1, X sama dengan min 60 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 300 derajat. Untuk kelipatan 0 itu tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian karena kurang dari 0. Untuk tadi yang rumus pertama, kelipatan 1 juga tidak termasuk karena lebih dari 360 derajat. Lalu untuk jawaban dari himpunan penyelesaian cos X sama dengan setengah, yaitu 60 derajat dan 300 derajat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal selanjutnya, tentang cos, yaitu cos kurung buka 3X dikurangi 45 derajat sama dengan min 1/2 akar 2. Untuk cos min 1/2 akar 2 bisa kita lihat yaitu 135 derajat. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 3X dikurangi 45 derajat sama dengan cos 135 derajat. Lalu 3X dikurangi 45 derajat sama dengan 135 derajat ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Lalu min 45 derajat dipindah ke kanan berarti min jadi plus. Jadi 135 derajat ditambah 180 derajat ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Lalu jangan lupa dibagi 3. 180 dibagi 3 yaitu 60 derajat. Lalu 360 derajat dibagi 3 yaitu 120 derajat. Lalu untuk kelipatan 0 ada 60 derajat, kelipatan 2 ada 180 derajat, lalu kelipatan 3 ada 300 derajat. Lalu untuk yang rumus kedua, 3X dikurangi 45 derajat sama dengan min 135 derajat ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Jangan lupa dipindah, berarti X, jangan lupa dibagi juga, 3X sama dengan min 90 derajat ditambah kelipatan dikali 360 derajat. Lalu dibagi 3, min 90 dibagi 3 yaitu min 30 derajat ditambah kelipatan dikali 360 derajat dibagi 3 yaitu 120 derajat. Sama dengan untuk kelipatan 0 ada 90 derajat, min 30 ditambah 120 derajat yaitu 90 derajat. Lalu untuk kelipatan 2, 90 derajat ditambah 120 derajat. Lalu untuk kelipatan 3, 210 derajat ditambah 120 derajat yaitu 330 derajat. Untuk himpunan penyelesaian ini 0 sampai 360 derajat. Berarti ada 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 300 derajat, dan 330 derajat. Untuk soal selanjutnya yaitu tentang tan lagi. Soalnya yaitu 3 tan X dikurang min akar 3 sama dengan 0. Untuk intervalnya yaitu 0 sampai 2pi. Diingat lagi, 2pi itu 360 derajat. Lalu, untuk penyelesaiannya, 3 tan X min akar 3 sama dengan 10. Jangan lupa, min akar 3 itu dipindah ruaskan menjadi positif. Berarti 3 tan X sama dengan akar 3. Lalu, jangan lupa dibagi. Tan sama dengan akar 3 dibagi 3 sama dengan tan X sama dengan tan 30 derajat. Lalu
X sama dengan 30 derajat ditambah kelipatan dikali 180 derajat. Jangan lupa 180 derajat. Untuk kelipatan 0 berarti 30 derajat. Lalu untuk kelipatan 1 yaitu 30 derajat ditambah 180 derajat yaitu 210 derajat. Untuk kelipatan 2, X sama dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Untuk lebih memudahkan kita, yaitu dengan kelipatan 1, 210 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 360 derajat. Itu lebih cepat agar tidak mengkalikan terlebih dahulu. Karena ini intervalnya 0 sampai 360 derajat saja, berarti untuk kelipatan 2 itu tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Untuk soal terakhir tentang tan, mempunyai soal yaitu 2x dikurangi 30 derajat sama dengan min 1/3 akar 3. Tan min 1/3 akar 3 yaitu tan 30 derajat. Bisa dilihat di awal video tadi. Lalu 2x min 30 derajat sama dengan tan 30 derajat, maka 2x min 30 derajat sama dengan 30 derajat ditambah kelipatan kali 180 derajat. Lalu 2x min 30 derajat pindah ruas ke kanan menjadi positif, berarti 30 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 60 derajat. Ditambah kelipatan 180 derajat. Jangan lupa dibagi 2 di awal tadi, X harus tetap X, jadi tidak ada tambahan apapun. 60 derajat dibagi 2 menjadi 30 derajat, ditambah kelipatan dikali 180 derajat dibagi 2 yaitu 90 derajat. Untuk lipatan 0, maka X sama dengan 30 derajat. Untuk lipatan 1, X sama dengan 30 derajat ditambah 90 derajat menjadi sama dengan 120 derajat. Lipatan 2, X sama dengan 120 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 210 derajat. Untuk lipatan 3, X sama dengan 30 derajat ditambah 3 dikali 90 derajat menjadi 300 derajat. Untuk lebih mudah tadi, 210 derajat ditambah 90 derajat. Jadi kelipatan 2 ditambah awal yaitu 90 derajat yang tadi dibagi 2. Itu lebih mudah karena tidak dikali-kalikan. Untuk kelipatan 3, untuk kelipatan 4 itu tidak ada karena sudah melebihi interval 360 derajat. Maka untuk himpunan penyelesaian dari 2x dikurangi 30 derajat sama dengan min 1/3 akar 3, yaitu 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, dan 300 derajat. Sekian atas penjelasan saya hari ini untuk penjelasan persamaan trigonometri sin cos tan. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskannya dan kurang dalam menjelaskan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.